Serius masih suka tidur tengkurap? Padahal menurut penelitian itu berbahaya loh. Bisa membuat nyeri tulang belakang, menyebabkan masalah pernafasan, mengganggu kesehatan usus, dan membuat leher kaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk tidur tengkurap. Nah, coba deh tidur menghadap kanan. Menurut penelitian, posisi ini dapat mengurangi beban jantung, menjaga kesehatan paru-paru, dan masih banyak lagi. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loh. Yang nonton konten ini malam-malam, jangan tidur kemalaman ya. Terus coba tidur ngadep kanan yuk. Ayo, siapa di sini yang kalau minum masih suka sambil berdiri? Padahal menurut penelitian itu nggak bagus guys buat kesehatan. Bisa mengganggu saluran pencernaan, bikin saraf tegang, ginjal terganggu, merusak dinding perut, dan masih banyak lagi. Udah gitu yang paling penting, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk minum sambil berdiri. Jadi mulai sekarang nggak ada salahnya kan kalau minum sambil duduk ya guys. Serius nih, siapa yang kalau minum suka lupa ditutup gelasnya? Cuma mau ngingetin, itu nggak baik loh. Sama halnya kayak makanan, ketika tidak ditutup dalam waktu yang lama, udara bisa membawa bakteri, virus, dan debu. Yang bisa aja mengakibatkan mual, pusing, sakit perut, dan keracunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sebaiknya makanan dan minuman selalu ditutup agar tidak tersentuh oleh setan, dan terjaga dari wabah penyakit. Faedah lainnya tentu saja biar terjaga dari najis, kotoran, atau serangga. Hal yang simpel dan bisa kita lakukan sehari-hari. Jangan lupa lagi ya. Please jangan pernah lupa kalau masuk kamar ucapkan Assalamualaikum. Kenapa? Biar seton keluar dari ruangan itu. Seton itu bertugas untuk masuk ke ruang kosong. Kalian keluar kamar terus masuk lagi, baiknya juga mengucapkan Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa juga kalau mau makan berdoa dulu ya. Ada hadisnya nih. Simple tapi penting banget nih untuk dijalankan. Mau ngumpulin orang yang punya sapu lidi di kamarnya. Biasanya dipakai buat bersihin tempat tidur dari debu kan? Tapi tahu nggak sih, katanya ini tuh bisa dipakai untuk mengusir setan atau jin yang menempati tempat tidur saat nggak dipakai oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda tentang hal ini. Dan inget ya, jangan lupa mengucapkan bismillah saat melakukannya. Jangan lupa juga sunnah Nabi, kalau mau tidur biasakan berwudu dulu. Lalu berbaringlah menghadap kanan serta berdoa dan zikir. Selamat tidur semuanya. Mau ngumpulin orang yang suka lupa ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. 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 Padahal manfaatnya banyak banget loh. Hampir semua kegiatan kita ada doanya. Kalau belum tahu minimal ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agar semua kegiatan yang baik menjadi ibadah. Selain itu, kalimat ini juga bermanfaat untuk menghindarkan petaka, kunci tercapainya keinginan, batas pemisah setan, dan masih banyak lagi. Jadi jangan lupa lagi ya. Kalian kalau makan atau minum lebih suka panas-panas atau nunggu dingin? Terus kalau panas ditiupin dong. Tahu nggak sih ternyata itu bahaya? Pertama, bisa menyebarkan kontaminasi virus dan bakteri. Kedua, bisa membuat kadar asam dalam tubuh meningkat yang tentunya nggak baik untuk kesehatan. Dan yang paling penting, ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaiknya kalau ketemu makanan atau minuman yang masih panas, jangan ditiup ya. Dan ditunggu aja sampai lebih dingin dan siap disantap. Kalian kalau marah tipe yang mana? Yang langsung teriak-teriak, yang diam aja, atau yang banting barang? Padahal tahu nggak sih, yang paling baik itu diam dan jaga lisan. Takutnya kalau lagi emosi, kata-kata yang keluar lebih buruk dan pasti nyesel di ujungnya. Selanjutnya ada cara lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih. Coba deh ubah posisi kalian. Kalau lagi berdiri, coba duduk. Kalau masih marah, coba posisi tidur. Selain itu, jangan lupa istighfar, berzikir, dan coba wudhu deh. Marah itu kan dari setan yang diciptakan dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Jadi berwudhu bisa menjadi salah satu solusi. Guys, kita semua pasti punya satu orang teman, dia tuh yang paling ramah, yang paling murah senyum, terus yang paling ceria. Terus secara nggak sadar, kita tuh kalau ada dia, bawaannya jadi langsung happy juga. Tahu nggak sih? Dia tuh beruntung banget. Kenapa? Soalnya pahalanya dia tuh banyak. Ini ada hadisnya. Terus, ini juga kadang-kadang kejadian di aku, suka bingung. Kita tuh kalau mau senyum, kayak ada rasa ragunya gitu, kayak, senyum gak ya? Senyum gak ya? Ah nggak senyum juga nggak apa-apa kan gitu. Terus kayak nanti disangka so akrab lagi. Padahal kan nggak ada salahnya, tinggal senyum doang. Apalagi kalau ditambah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Adem kan? Udah gitu, kalau mau senyum, itu nggak usah saling nunggu. Kita duluan juga kan nggak apa-apa. Dan yang harus diingat, senyum harus dari hati. Karena yang berasal dari hati, nyampenya ke hati juga. Mau ngumpulin orang yang kalau Jumatan datangnya mepet-mepet. Wah, rugi banget guys. Tahu nggak sih? Kalau kalian mandi, terus segera ke masjid, menempati saf terdepan, pahalanya sama kayak sholat dan puasa selama 1 tahun. Mau banget kan? Kebayang nggak pahala sholat dan puasa selama 1 tahun? Udah gitu, mau nggak dosa kalian diampuni di antara 2 Jumat? Nah, ada satu lagi nih, sabda dari Rasulullah SAW. Jadi mulai sekarang kalau Jumatan harus semangat ya. Kalian suka minder gak sih ketemu teman yang lebih oke gitu dari kita? Kayak ngerasa mending gak usah ketemu gitu. Tunggu dulu. Orang Islam gak boleh minder. Kita kan punya Allah dan Rasulnya. Kita bangga dengan Allah. Nih caranya biar gak minder. Mulai sekarang kalau kemana-mana, ingat aja dan bayangin kamu itu sebagai wakilnya Rasulullah SAW. Pasti kamu akan menunjukkan wibawa dan kebaikan. Jadinya gak bakal minder, gak bakal sombong, dan jauh lebih ramah. Coba baca surat Al-Imran ayat 139 ini deh. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Guys, sekali-kali coba deh tanya ke ibu kalian, doanya untuk kita kalau habis sholat apa sih? Mah, kalau habis sholat doain aku biasanya kayak gimana? Kayak gini ya. Ya Allah, jadikanlah putra hamba jenaka yang soleh dan berakhlak baik, yang hanya taat kepadamu. Panjangkanlah umurnya yang barokah, luaskan dan lapangkan rizkinya yang halal yang diberkahi. Cerdaskanlah akalnya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terangilah kalbunya untuk urusan agamamu. Karuniakanlah ia ilmu yang bermanfaat untuk urusan kebaikan dunia dan akhirat. Lindungilah putra hamba dari virus, dari bermacam-macam virus, bermacam-macam bakteri, dari bermacam-macam penyakit, penyakit ain, penyakit gila. Sehatkanlah jasmani dan rohaninya, yang dengan itu memberikan ketenangan dalam melaksanakan ibadah hanya kepadamu. Fakta unik dan menarik dari Al-Quran. Bismillah ditulis dalam setiap pembukaan surat, kecuali dalam surat At-Taubah, tetapi ditulis 2 kali dalam surat An-Naml. Susu disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Di kedua surat ini menyebutkan susu dari hewan ternak merupakan minuman yang penuh manfaat dan berfaedah. Madu disebutkan dalam surat An-Nahl yang artinya lebah. Surat ini menjelaskan bahwa madu sebagai obat yang menyembuhkan bagi manusia. Banyak kata-kata yang harmonis, seimbang, dan akurat dalam Al-Quran. Kata laki-laki dan perempuan sama-sama disebutkan 24 kali. Kata kehidupan dan kematian 145 kali. Kata dunia dan akhirat sama-sama 115 kali. Kata menyebutkan malaikat dan juga setan sama-sama 88 kali. Dan masih banyak lagi. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan ada di bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Mau ngumpulin orang yang belum tahu, Kamis ini mau ngapain? Tahu nggak sih, dosa kalian setahun yang lalu dan setahun yang akan datang bisa diampuni Kamis ini. Iya serius, syaratnya puasa aja. Soalnya Kamis ini bertepatan dengan 9 Zulhijjah alias Hari Arafah. Nih, ada sabdanya dari Rasulullah SAW. Dan untuk yang belum tahu, ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sangat dicintai Allah. Salah satunya puasa. Kalau yang kemarin-kemarin kalian skip, minimal tanggal 9 Zulhijjah besok puasa ya, jangan males. Sehari doang gak bakal berasa kok, dan puasanya yang serius ya. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. Oh darling, darling, baby, you're so very fine.
Berharap pada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Kalian pernah gak sakit hati gara-gara dikecewain sama teman atau bahkan yang deket banget sama kalian? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abu Thalib pernah berkata, "Aku sudah pernah mengalami berbagai kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap pada manusia." Makanya berharap itu hanya pada Allah, curhat juga hanya pada Allah. Karena manusia adalah manusia yang bisa aja lupa atau bisa berubah suasana hatinya. Coba dekatkan diri pada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berharap kepadanya. Guys, coba lihat sekeliling rumah kalian deh, ada patung makhluk hidup atau enggak? Wah, bahaya tuh, malaikat nggak mau masuk ke rumah yang ada patungnya loh. Selain itu, malaikat juga nggak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya, gambar manusia atau hewan, dan rumah yang penuh maksiat. Kalau tidak dimasuki malaikat, akan dimasuki seton. Serem kan? Nanti doa kita juga sulit dikabulkan. Yuk cek lagi di rumah kita ada pajangan apa aja ya. Guys, jangan lupa bawa ini ya kalau nge-mall. Cuma 20 ribuan dan bisa masuk saku, jadi nggak ribet. Ini tuh berguna banget buat kalian kalau mau sholat di fase new normal sekarang. BTW, kalau di PIM 2 disediakan plastik untuk tempat sepatu. Soalnya tempat penitipan sepatu yang biasa udah nggak bisa dipakai. Sekarang di musola, tempat duduk dan tempat wudhunya nggak bisa bersebelahan. Begitupun tempat sholatnya. Dan sekarang udah nggak ada karpet, sajadah, dan sarung. Jadi pastiin bawa sendiri ya, kayak sajadah yang aku bawa ini. Yang belum punya, cari aja online, keywordnya sajadah travel. I guess I'm just a playdate to you. Kalian tahu nggak sih, ada coffee shop yang semua pekerjanya teman-teman difabel. Keren banget ya. Kalau mau pesan, nggak usah bingung, soalnya udah ada petunjuknya. Nih ya caranya, saya mau pesan, terus tinggal ditunjuk. Tempat deh super nyaman buat nongkrong sore. Udah gitu, kalian tuh bisa belajar bahasa isyarat di sini. Seru banget loh. Tadi aku cuma bilang penasaran mau belajar, terus langsung diajarin deh. Yang kerja di sini semuanya super nggak berasa canggung sama sekali. Oh iya, semua perabotan di sini gampang diangkat. Jadi kalau ada teman yang pakai kursi roda akan lebih nyaman. Ada juga guiding block dan huruf braille untuk mereka yang tunanetra. Terakhir cuma mau bilang salut dan terima kasih ke para owner coffee shop ini. Soalnya kalian udah memberi kesempatan kerja ke teman-teman difabel. Semoga bisa dicontoh sama pengusaha yang lainnya ya. Amin.